Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah teori himpunan samar di pertemuan ke-10. Nah, di pertemuan ke-10 ini kita masih membahas bab 2 ya, mengenai himpunan samar. Dan yang akan kita bahas ini adalah bagian E ya, mengenai operasi pada relasi samar ya. Operasi yang pertama yang akan kita bahas adalah operasi gabungan dan irisan yang akan diberikan dalam definisi 285 ya. Nah, ini diberikan dua himpunan semesta ya, S1 dan E2, serta dua relasi samar R1 tilde dan R2 tilde. Nah, relasi samar ini di dalam E1 cross E2 ya. Nah, gabungan antara relasi samar R1 tilde dan R2 tilde ini lambangnya R1 tilde gabung ya. Lambang biasa ya, lambang gabungan yang sudah kalian kenal. R2 tilde ya, didefinisikan sebagai berikut. Nah, ini ya, jadi gabungan dari relasi samar R1 tilde dan R2 tilde adalah himpunan dengan anggota itu ya, pasangan dari X, Y dengan derajat keanggotaan dari mu R1 tilde gabung R2 tilde dari X, Y. Nah, dengan syarat apa? Jelas ya, X, Y-nya itu anggota dari S1 cross E2 dan juga, nah ini ya, fungsi keanggotaan dari R1 tilde gabung R2 tilde dari X, Y, masih ya, ingat ya, kalau gabungan apa? Maksimum. Maksimum dari mu R1 tilde X, Y dan juga mu R2 tilde X, Y. Ingat ya, seperti sebenarnya kayak definisi sebelum-sebelumnya ya. Ingat kalau maksimum itu kalian pilih yang derajat anggotanya maksimum ya dari dua relasi samar ini. Nah, kalau irisan apa kira-kira fungsi keanggotaannya? Otomatis yang minimum ya. Nah, ini ya, ada irisan antara relasi samar R1 tilde dan R2 tilde itu dilambangkan R1 tilde cap R2 tilde ya. Tanda lambang yang biasa itu ya, irisan. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Nah, R1 tilde iris L2 tilde itu adalah himpunan, masih sama ya dengan A di atas ya, himpunan pasangan ya dari X, Y dengan derajat keanggotaannya mu R1 tilde iris mu R2 tilde X, Y ya, dengan syarat masih sama dengan yang di atas, X, Y-nya anggota S1 cross E2. Dan nah, ini fungsi keanggotaan dari irisan relasi samarnya yaitu mu R1 tilde iris R2 tilde dari X, Y adalah apa? Minimum. Minimum dari mu R1 tilde di X, Y ya, dan mu R2 tilde X, Y. Ya. Nah, ini ada contoh. Nah, ini diberikan dua relasi samar ya di dalam X1 cross S2. Ini ada R1 tilde ya, bisa kalian baca sendiri ya, derajat keanggotaan dari masing-masing pasangan. Dan dua R2 tilde, ini kalian juga bisa baca ya, derajat keanggotaan dari masing-masing pasangan ya. Kalian lihat, bisa lihat per kolom atau per baris ya, enaknya gimana. Nah, ini disuruh menentukan yang pertama R1 tilde gabung R2 tilde, dan yang kedua R1 tilde iris L2 tilde. Kalau gabungan apa? Pilih maksimum, kalau irisan pilih minimum. Jawab. Nah, untuk yang A ya, yang gabungan ya. Ini kan dari definisinya seperti ini ya, dari definisi tadi.
Pokoknya apa? Kalau gabungan itu kita pilih yang derajat keanggotaannya itu yang maksimum ya. Pilih maksimum dari 2 derajat keanggotaan X, Y di R1 tilde dan R2 tilde. Maka R1 tilde gabung R2 tilde adalah sebagai berikut ya. Nanti kalian bisa cek ya dari tabel. Kalian bisa tuliskan dalam bentuk tabel juga ya. Tapi ini saya tuliskan dulu dalam bentuk himpunan. Kita pilih apa? Maksimum ya. Tadi maksimum dari X1, Y1 ternyata 0,3 ya. Maksimum dari X1, Y2 itu 0,2 ya. Nanti kalian bisa mengerjakan ini sambil melihat tadi ya R1 tilde dan R2 tilde yang dalam bentuk tabel ya. Sampai yang terakhir maksimum dari X3, Y4 ternyata 0,2 ya. Nah, ini kan dalam bentuk himpunan agak runyek ya. Nah, atau bisa kalian tuliskan langsung dalam bentuk matriks ya. Nah, kalian akan dapat bentuk seperti ini. Jadi pilih maksimum dari 2 derajat keanggotaannya di R1 tilde maupun di R2 tilde ya. Seperti itu. Jadi mengerjakannya sambil melihat tadi ya R1 tabel R1 tilde dan tabel R2 tilde. Pilih derajat keanggotaan yang maksimum. Nah, untuk yang B, kita ingat kembali ya, tadi kan apa? R1 tilde iris R2 tilde, derajat keanggotaannya minimum ya. Berarti kalau yang A tadi yang kita tuliskan itu maksimum, sekarang yang minimum, yang lebih kecil. Maka R1 tilde iris R2 tilde adalah sebagai berikut ya. Nanti kalian sekali lagi bisa cek ya dari tabel, jadi mengerjakannya sambil lihat R1 tilde dan R2 tilde dalam bentuk matriks atau tabel tadi ya. Nanti kalian akan dapat hasil seperti ini. Atau bisa kalian tulis juga dalam bentuk matriks ya. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ya, jadi langsung aja dibandingkan. Pilih yang minimum kalau yang irisan, kalau yang gabungan maksimum ya. Seperti itu saja. Contoh selanjutnya ya. Nah, sekarang kalau tadi himpunan semestanya itu terhitung dan berhingga ya. Nah, sekarang kalau di R+ ya, yang terbatas saja. Nah, diberikan dua relasi samar R1 tilde dan R2 tilde di dalam R+ cross R+ ya. Nah, dengan ini ya. Nah, ingat X R1 tilde Y menyatakan X dan Y yang berdekatan. Ingat penulisan seperti ini ketika apa? Ketika nilai dari derajat keanggotaannya itu positif, ya kan ya? Positif ya. Positif atau lebih besar sama dengan 0. Ini di pertemuan sebelumnya ya, nanti kalian bisa lihat. Lalu ada X R2 tilde Y itu menyatakan X dan Y yang sangat berbeda. Ya, berarti yang R1 tilde itu jaraknya berdekatan. Berarti jaraknya kecil ya. Kalau ini X dan Y sangat berbeda, berarti jarak X dan Y-nya atau nilai mutlak X dan Y-nya itu gede. Ya, kalau yang R1 tilde jarak dari X dan Y atau nilai mutlak X dan Y-nya itu kecil. Dan ini sudah diketahui bentuk grafiknya ya. Ini sudah diberikan ya. Diberikan ya, jadi kalian tidak usah menggambar. Nah, ini sudah diberikan mu R1 tilde X, Y dan mu R2 tilde X, Y-nya. Bentuk grafiknya sebagai berikut. Ini yang mu R1 tilde X, Y ya. Itu yang mu ya. Mohon maaf, ini memang kalau di grafik kadang ada yang menuliskan mu-nya itu U ya. Tapi di sini kalian silahkan nanti kalau gambar U-nya itu diganti mu ya. Jadi ini gambar dari mu R1 tilde ya. Fungsi keanggotaannya. Lalu ini untuk yang mu R2 tilde ya, X, Y. Fungsi keanggotaannya seperti ini.
Nah, ini disuruh menentukan gabungan dan irisan. Nah, kalau sudah diketahui grafiknya seperti ini, cara menentukannya gimana? Ya, otomatis kita akan menggunakan grafik yang sudah diketahui ini. Ya, ingat kalau gabungan apa? Maksimum. Kalau irisan apa? Minimum. Ya, itu masih dipakai ya. Jadi nanti kita akan menentukan maksimum atau minimum dari suatu grafik. Misal ada grafik dua yang bertumpuk, ya. Misal ada grafik G dan F yang bertumpuk. Misal G-nya di atas, F-nya di bawah. Ya, grafiknya. Ya. F-nya di bawah G, G-nya di atas F. Berarti yang maksimum yang G ya. Yang minimum yang F, kayak gitu aja, ya. Tinggal dilihat intervalnya. Interval berarti apa? Yang di sumbu horizontal ya. Nah, ini jawab. Nah, kita misalkan ya gabungannya sebagai R3 tilde. Relasi R3 tilde adalah relasi gabungan R1 tilde gabung R2 tilde, dan R4 tilde adalah irisan dari R1 tilde dan R2 tilde. Nah, ini kita namakan X, nilai mutlak X0 min Y0 sebagai alfa, dengan X0 min Y0 itu apa? Nil alfa ini apa? Alfa adalah ketika nilai ya dari fungsi keanggotaan X0 Y0 di R1 tilde itu sama dengan fungsi keanggotaan atau derajat keanggotaan X0 Y0 di R2 tilde. Jadi ketika apa? Ketika grafiknya berpotongan, itu berpotongannya di ketika alfa sama dengan nilai mutlak X0, Y0 gitu. Itu ketika ya, kalau itu kan kalau diilustrasikan ketika grafiknya itu saling berpotongan. Maka diperoleh grafik sebagai berikut. Nah, ini ya. Jadi gambar grafiknya yang tadi kita tumpuk. Nah, perpotongannya ya. Perpotongannya itu kita namakan alfa. Oke. Nah, bisa kalian lihat yang maksimum ya. Kalian bisa lihat yang maksimum itu ya. Itu otomatis yang grafik di atas ya. Yang di atas perpotongan ya. Yang minimum adalah ya, bisa kalian lihat di situ ya, yang ditebelin itu grafik yang di atas perpotongan grafik ya. Itu adalah fungsi keanggotaan dari R3 tilde ya, atau yang gabungan. Lalu yang minimum otomatis grafik yang di bawah. Grafik yang di bawah perpotongannya. Itulah R4 tilde ya. Fungsi keanggotaan dari R4 tilde. Seperti itu. Nah, berarti kita menuliskannya bagaimana ya? Berarti untuk gabungan apa? Berarti untuk gabungan kalau dari grafik ini dari 0 sampai alfa. Berarti dari 0 sampai alfa yang gabungan kan yang maksimum ya. Itu berarti grafik apa? Grafik ketika R1 tilde ya. Ya kan? Lalu dari alfa dan seterusnya itu ketika apa? Ketika nilai di R2 tilde itu untuk yang maksimum. Ya, untuk yang maksimum atau untuk yang gabungan. Sekarang untuk yang irisan, berarti untuk dari 0 sampai alfa itu apa? Irisan kan yang minimum ya, yang R4 itu ya. Berarti yang dari 0 sampai alfa itu yang minimum yang di bawah itu apa? Itu grafik apa? Grafik dari R2 ya. R2 tilde. Nah, untuk yang dari alfa, dari yang lebih besar dari alfa ya, itu apa? Grafik yang di bawahnya itu adalah grafik R1 tilde, seperti itu. Jadi kita akan dapat penulisan sebagai berikut. Nah, dengan fungsi keanggotaan R tilde tadi ya, dari grafik bantuan grafik. Tadi apa? Mu R3 tilde X, Y itu untuk delta atau X min Y, nilai mutlak X min Y yang lebih besar sama dengan 0 kurang dari alfa apa tadi? Yang maksimumnya yang di atas adalah ketika mu R1 tilde X, Y ya.
Nah, untuk nilai mutlak X min Y yang lebih besar dari alfa, itu ketika apa? Ketika fungsi mu R3 tilde-nya itu sama dengan mu R2 tilde X, Y. Tadi ya, yang tebel-tebel itu. Nah, fungsi keanggotaan R4 apa? Yang di bawah itu ya. Dari 0 sampai alfa ya, yang nilai mutlak X min Y-nya lebih besar dari 0 kurang dari alfa ya. Itu mu R2 tilde X, Y ya. Lalu untuk yang nilai mutlak X min Y-nya lebih dari alfa itu ketika apa? Ketika fungsi keanggotaannya R4 tilde adalah mu R1 tilde X, Y ya. Jadi dari grafik tadi kita dapat fungsi keanggotaan seperti ini. Nah, tadi sudah gabungan dan irisan, sekarang yang kedua adalah komplement. Nah, diberikan pada definisi 286. Nah, komplement relasi samar R tilde itu dilambangkannya masih sama ya dengan pembahasan sebelumnya, yaitu R2 tilde pangkat C ya. Dengan definisi sebagai berikut ya. Nah, komplement dari relasi samar R tilde atau R tilde C ya, itu anggotanya adalah himpunan yang anggotanya pasangan X, Y dengan derajat keanggotaannya ya, yaitu mu R tilde C X, Y. Nah, otomatis ya syaratnya apa? X, Y-nya anggota E1 cross E2 ya. Dan juga nah, fungsi keanggotaannya mu R tilde C apa? Ya, mu R tilde C X, Y apa? 1 min ya, masih sama ya dengan definisi-definisi fungsi keanggotaan komplement ya, 1 min mu R tilde X, Y. Gitu ya. Contoh. Nah, diketahui relasi samar R tilde ya sebagai berikut. Nah, ini ya. Bisa kalian baca. Tentukan R tilde C. Ya udah, tinggal kalau sudah dalam bentuk matriks, berarti ya masing-masing keanggotaannya dari R tilde itu untuk relasi samar R tilde C berarti tinggal 1 min ya, 1 min derajat keanggotaannya. Jawab. Nah, tadi kan ini ya, karena mu R tilde C X, Y sama dengan 1 min mu R tilde X, Y untuk setiap X, Y anggota dari E1 plus E2, maka komplement dari R tilde atau R tilde C itu dalam bentuk matriks. Langsung aja ya, tadi apa? 1 dikurangi derajat keanggotaan dari tabel ya. Dari semua derajat keanggotaannya di tabel tadi. Langsung aja ya, kalian akan dapat tabel seperti ini ya. Gampang ya. 1 min, tadi X 1, Y1 kan 0,3. Berarti di R tilde C atau di komplement R tilde 1 min 0,3, 0,7 dan seterusnya seperti itu ya. Gampang ya, tinggal teliti saja. Contoh selanjutnya ini, nah ini untuk yang R plus cross R plus ya, himpunan semesta. Nah, diketahui relasi samar R tilde itu ada di dalam R plus cross R plus ya, dengan X R tilde Y itu menyatakan X dan Y yang sangat berdekatan ya. Dengan grafik mu R tilde X, Y mempunyai grafik sebagai berikut. Ini ya. Kalau grafik berdekatan, grafiknya bentuknya seperti ini ya. Ini sudah diberikan grafiknya. Nah, ini diminta tentukan grafik R tilde C ya, atau komplement dari R tilde. Itu bagaimana? Nah, jawab. Udah tinggal kayak gini. Tadi kan apa? Kalau dari contoh sebelumnya, kalau yang berdekatan kan seperti ini ya. Kalau berjauh, otomatis kan komplemennya apa? X dan Y berjauhan. Jadi kayak grafik di R tilde-nya ya, itu dicerminkan terhadap sumbu Y-nya ya, atau sumbu yang ada 01-nya itu ya.
Ya, kalian bisa lihat R tilde C. Tadi kan grafiknya bentuknya tadi ya, bisa kalian lihat di soal. Nah, ini bentuk dari grafik mu R tilde C-nya dari X, Y itu bisa kalian lihat kayak apa? Pencerminan terhadap sumbu Y-nya. Kayak gitu aja sih ya. Seperti itu. Nah, untuk catatan pada contoh ini apa? Relasi R tilde C atau X R C tilde, R tilde C ya. R tilde C, mohon maaf. Menyatakan bahwa X dan Y itu tidak sangat berdekatan. Gitu, ya. Nah, ini sebagai latihan. Ini diberikan himpunan semesta ABCD ya. E1-nya, anggotanya ABCD. E2-nya XY, dan dua relasi samar R1 tilde dan R2 tilde dalam S1 cross E2 dengan, nah ini ya, ini dalam bentuk himpunan R1 tildenya dan juga R2-nya dalam bentuk himpunan juga. Nah, diminta itu ya, kalian gambarkan dulu ya. Kalian silakan gambarkan, boleh tuliskan dulu R1 tilde dan R2 tilde dalam bentuk matriks, lalu menentukan R1 tilde gabung R2 tilde ataupun R1 tilde iris R2 tilde itu nanti tuliskan dalam bentuk matriks, itu akan lebih gampang ya. Kayak gitu. Ingat kalau gabungan apa? Pilih yang maksimum. Saya kasih contoh satu ya. Itu A, X dan A, X ya. Di R1 A, X-nya derajat keanggotaannya 0,7, di R2 derajat keanggotaannya A, X 0. Berarti untuk gabungan yang ditulis apa? Yang maksimum, berarti 0,7. Nah, kalau yang di irisan yang minimum, berarti yang dituliskan di matriksnya adalah yang 0. Gitu ya. Nah, selanjutnya tentukan komplemennya ya. Diminta menentukan komplemen dari R1 tilde C, komplemen dari R1 tilde dan R2 tilde ya dalam bentuk matriks. Jadi memang nanti lebih baik kalian tuliskan dulu R1 tilde dan R2 tilde di dalam bentuk matriks ya. Baru kalian tentukan gabungan irisan sama komplemennya. Nah, untuk nomor 2, ini diberikan relasi samar R1 tilde dan R2 tilde sebagai berikut ya. Relasi samar R1 tilde itu menyatakan nilai mutlak X min Y sangat dekat dengan alfa, kalau yang R2 tilde sangat dekat dengan beta. Nah, grafiknya ini ya. Yang kanan, yang kiri R1 tilde, yang kanan R2 tilde. Nah, itu ya bisa kalian baca dengan hati-hati. Jadi, nilai puncak di puncak grafik dia di R1 tilde adalah ketika di alfa, kalau nilai puncak di R2 tilde ketika di B alfa. Nanti kalian tumpukan ya. Caranya sama dengan yang dicontoh ya, tumpukan grafik ini, tapi hati-hati ya. Kalau tadi kan grafiknya mulainya di 0 semua ya. Kalau ini yang R1 itu dari 0, yang R2 itu dia dari beta min alfa ya. Jadi kalian nanti kira-kira perpotongannya di mana ya. Yang satu di 0, yang satu di beta min alfa. Berarti kira-kira perpotongannya di mana? Ya, harus hati-hati. Nah, nanti setelah kalian dapat perpotongan, kalian bisa tuliskan yang maksimum yang mana ya. Otomatis yang maksimum yang grafiknya di atas perpotongan, yang minimum yang di bawah perpotongan. Nah, ini ya. Disuruh gambar grafik fungsi keanggotaan ini ya. Gabungannya R1 tilde gabungan 2 tilde dan juga irisannya. R1 tilde iris R2 tilde. Nah, selanjutnya kita akan membahas komposisi antar relasi samar. Komposisi ya. Nah, diberikan dalam definisi 287 ya. Diberikan, nah ini kita melibatkan
tiga himpunan semesta ya, ada tiga himpunan semesta E1, E2, dan E3 serta relasi samar R1 tilde itu di E1 cross E2 sedangkan E2 tilde di E2 cross E3 ya. Jadi misal E1 anggotanya X, E2 anggotanya Y, berarti anggotanya R1 tilde X, Y ya. Anggotanya E1 cross E2 adalah X, Y, sedangkan misal anggotanya E2 itu Y tadi ya, anggotanya E3 itu Z, berarti anggotanya Y, Z adalah anggota E2 cross E3 gitu. Nah, relasi samar ini R3 tilde sama dengan komposisi dari R1 tilde dan R2 tilde ya. R1 tilde komposisi R2 tilde itu ya. Bundaran itu ya. Jadi relasi samar R3 tilde ini yaitu komposisi dari R1 tilde, komposisi R2 tilde itu di dalam E1 cross E3 ya, ingat R3 tilde ada di dalam E1 cross E3 ya. Bukan di dalam E1 cross E2 atau E2 cross E3 tapi E1 cross E3. Itu disebut komposisi maksimum minimum dari R1 tilde dan R2 tilde itu jika apa? Jika ini mu R3 tilde tadi kan apa? R3 anggotanya E1 cross E3 ya, berarti X, Z sama dengan apa? Mu R1 tilde komposisi R2 tilde X, Z dengan nah ini sama dengan maksimum Y ya dari minimum mu R1 tilde X, Y, mu R2 tilde X, Y, Z. Jadi langkahnya nanti kalian mencari minimumnya dulu ya. Minimum dari X, Y, dan Y, Z ya terhadap Y gitu. Lalu cari maksimumnya terhadap Y gitu. Jadi nanti langkahnya agak panjang kalau anggota dari S1, E2, dan E3 itu banyak. Nah, ini untuk setiap simbolnya ya, X-nya untuk S1, Y-nya untuk E2 ya, Z-nya anggota E3. Nah, ini maksud dari definisi tadi ya, max min tadi ya. Yang pertama apa? Mula-mula letakkan pasangan XY tertentu ya. Jadi kalian pasangkan pasangan XY. Ya. Misal X1, Z1 kayak gitu. Selanjutnya untuk setiap harga Y ya, misal untuk X1, Z1 itu kalian hitung minimum dari untuk yang X1, Z1 ya tertentunya. Nah, Y-nya itu semuanya. Misal Y-nya 1 sampai 3 ya, kalian cari minimumnya ya. Untuk yang untuk dari yang Y1 dulu berarti X1 Y1 Y1 ya, X1 Y1 di R1 tilde Y1 Z1 R2 tilde. Tadi apa? Misalkan Y-nya dari 1 sampai 3 ya. Berarti nanti kalian juga cari X1 Y2 Y2 Z1 kayak gitu. Lalu untuk yang Y3 kalian cari minimum dari X1 Y3 X3 Z1 gitu. Nanti kalian lanjutkan lagi di pasangan X, Z selanjutnya, misal di X1, Z2 kayak gitu ya. Nah, selanjutnya setelah mencari minimum ya dari masing-masing Y-nya ya tadi ya, kalian di antara harga-harga tersebut hitung maksimumnya, yaitu maksimum Y. Maksimum terhadap Y ya dari nilai minimum yang sudah kalian tadi untuk X, Z tertentu tadi. Nah, selanjutnya yang langkah ketiga hitung maksimum Y ya dari minimum semuanya ya untuk X, Z tertentu yang lain gitu. Jadi langkahnya memang harus satu-satu ya per pasangan X, Z gitu. Nanti dicontoh lebih jelas ya.
Nah, contoh selanjutnya ya. Ini diberikan relasi samar R1 tilde dan R2 tilde sebagai berikut. Nah, ini ya, contoh ya. Ini contoh menghitungnya ya tadi ya. Jadi ada S1 berarti anggotanya X1, X2 ya. E2 ada Y1, Y2, Y3, Y4, Y5. Lalu ada R2 tilde itu R2 apa? Anggotanya subset dari E2 cross E3. E2 masih sama ya tadi ya, anggotanya Y1 sampai Y5. Nah, untuk E3-nya itu ada dari Z1 sampai Z3. Nah, ini kalian bisa lihat ya masing-masing derajat keanggotaannya. Nah, ya, silakan kalian nanti waktu itu memahami sambil menulis ya. Tuliskan dulu ini masing-masing relasi samarnya ya. Nah, setelah menulis, baru kalian lanjutkan ke langkah selanjutnya ya. Setelah kalian lihat R1 tilde seperti ini, R2 tilde seperti ini. Nah, kita akan menentukan komposisi dari R1 tilde, komposisi R2 tilde. Oke. Ya. Jadi nanti kita akan mencari komposisi, nanti anggotanya apa? R1 tilde, komposisi R2 tilde kan subsetnya apa? Subset dari S1 cross E3. Berarti nanti S1 cross E3 nanti anggotanya X1Z1, X1Z2, X1Z3 dan juga X2Z1, X2Z2, X2Z3. Nah, nanti kita akan mencari fungsi keanggotaan dari masing-masing pasangan tersebut. Dengan rumus tadi ya, komposisi max min tadi, langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya seperti apa ya untuk lebih jelasnya? Kalian perhatikan langkah berikut. Ya, ingat tuliskan dulu ya, nanti waktu memahami, tuliskan dulu R1 tilde dan R2 tilde-nya ya, tabelnya ini. Jawab. Nah, hitung mu R1 tilde komposisi R2 tilde dari XI, ZJ ya. I-nya 1,2 dan J-nya 1, 2, 3. Berarti ada berapa pasangan? Ada 6 pasangan ya nanti ya. Antara XI dengan ZJ. Nah, untuk itu kita hitung dahulu minimum dari mu R1 tilde ya dari XI, YK dan juga mu R2 tilde dari YK, ZJ. Untuk setiap K-nya tadi anggota Y-nya dari 1 sampai 4 ya. Makanya ini K-nya dari 1 sampai 1, 2, 3, 4. Nah, kita hitung dulu untuk yang I sama dengan J ya. I-nya 1, J-nya 1. Berarti X1, Z1 ya. Nah, untuk K kita kan harus menghitung minimum untuk setiap K ya. Dari 1 sampai 4 ya. Untuk K sama dengan 1. Berarti minimum dari mu R tilde X1, Y1 ya. Mu R2 tilde Y1, Z1 kan I-nya 1, J-nya 1 ya, berarti X1, Z1. Nah, ini untuk K-nya sama dengan 1 ya, berarti Y1. Nah, kita cari minimum dari mu R1 tilde X1, Y1 dan mu R2 tilde Y1, Z1. Kalian lihat tabel ya. Tabelnya tadi, belum bentuk matriksnya tadi, derajat keanggotaan X1, Y1 berapa, Y1, Z1 berapa. Ternyata sama dengan minimum 0,1 dan 0,9. Minimumnya berapa? Otomatis 0,1 gitu. Ya. Lanjut untuk K sama dengan 2 ya. Untuk I1, J1 berarti minimum dari mu R1 tilde X1, Y2 ya. K-nya 2 ya. Berarti Y-nya 2. Y2 maksud saya. Minimum dari mu R1 tilde X1, Y2 dan mu R2 tilde Y2, Z1. Berarti sama dengan, kalian lihat tabel lagi ya, derajat keanggotaannya berarti minimum dari 0,2 dan 0,2 ya. Ini sama kebetulan ya, minimumnya 0,2.
Sekarang untuk K sama dengan 3, berarti untuk Y sama dengan Y3 ya. Nah, IJ-nya masih X1 Z1. Berarti minimum dari mu R tilde X1, Y3, mu R2 tilde Y3, Z1. Lihat tabel lagi ya. Kita akan dapat minimum dari 0 dan 0,8. Minimumnya berapa? Yang lebih kecil 0. Lalu untuk K sama dengan 4 ya. Berarti minimum dari ketika Y4 ya. Jadi minimum dari mu R1 tilde X1 Y4 dan mu R2 tilde Y4 Z1. Berarti minimum dari, lihat tabel lagi ya. Nanti derajat keanggotaannya berapa saja. Minimum dari 1 dan 0,4. Yang lebih kecil mana? 0,4. Gitu. Ini sudah ya. Untuk I dan J sama dengan 1. Kita sudah hitung minimum dari masing-masing untuk K dari 1 sampai 4. Oh, K-nya 5 ya ternyata ya. Oke, K-nya sampai 5 ya, mohon maaf ya. Berarti tadi di atas ada typo ya, nanti saya perbaiki di video langsung ya. Untuk K sama dengan 5 ya. Untuk K sama dengan 5 itu berarti untuk Y5 ya, berarti minimum dari mu R1 tilde X1 Y5 dan juga mu R2 tilde Y5 Z1. Berarti minimum dari, kalian lihat tabel lagi, ternyata 0,3 dan 0,1. Yang lebih kecil mana? 0,1. Nah, setelah itu kalian cari maksimum dari masing-masing hasil peminimumannya ini ya. Berarti mu R1 tilde komposisi R2 tilde dari X1 Z1, kita baru dapat X1 Z1 ya. Fungsi keanggotaan komposisinya adalah maksimum dari minimum-minimum yang sudah kita dapat tadi, yaitu 0,1, 0,2, 0, 0,4, dan 0,1. Maksimumnya apa? Maksimum dari 0,1, 0,2, 0, 0,4, 0,1, yaitu 0,4. Jadi, derajat keanggotaan dari X1 Z1 adalah 0,4. Ini kita baru dapat satu pasangan XY ZJ ya. Nah, pasangannya ada berapa? Ada 6 pasangan ya. Itu kan I-nya 2, J-nya 3. Berarti kan ada 6 pasangan. Ini kita baru satu. Langkah menghitungnya masih sama ya, mencarinya. Nah, sekarang untuk I sama dengan 1, J sama dengan 2. Berarti X1, Z2. Ya. Lalu kita hitung minimum dari masing-masing K ya. Untuk K sama dengan 1 berarti Y1 ya. Berarti minimum dari mu R1 tilde X1 Y1 dan mu R2 tilde Y1 Z2. J-nya 2 ya, Z-nya 2. Kalian lihat tabel ya. Berarti minimum dari 0,1 dan 0. Berarti 0. Lalu untuk K sama dengan 2 berarti untuk Y 2 ya. Ingat di sini I-nya sama dengan 1, J-nya 2, berarti X-nya X1 dan Z2 ya. Berarti minimum dari mu R1 tilde X1 Y2 dan mu R2 tilde Y2 Z2. Lihat tabel lagi, ternyata sama dengan minimum 0,2 dan 1. Minimum 0,2 dan 1 berapa? 0,2 ya. Lanjut untuk K sama dengan 3 ya. Itu minimum K3 berarti Y-nya 3 ya. Berarti minimum dari mu R1 tilde X1 Y3 ya. Lalu mu R2 tilde Y3 Z2. Lihat tabel ternyata minimum dari 0 dan 0. Berarti ya 0 ya. Minimumnya yang lebih kecil. Sekarang untuk K sama dengan 4. Itu berarti Y-nya 4, X-nya 1. Z-nya 2, berarti minimum dari mu R tilde X1 Y4 ya, dan mu R2 tilde Y4 Z2. Lihat tabel lagi, ternyata minimum dari 1 dan 0,2, berarti minimumnya 0,2. Lalu terakhir untuk K sama dengan 5, itu berarti minimum dari Y-nya Y5 ya, X-nya X1,
Z-nya X2 ya. Berarti mu minimum dari mu R1 tilde X1 Y5 dengan mu R2 tilde Y5 Z2. Berarti kalian lihat tabel lagi, minimum dari 0,3 dan 0,3. Yo, ini sama ya, berarti ya minimumnya 0,3. Lanjutnya apa? Ini sudah dari K1 sampai K5 ya. Kalian berarti akan memperoleh derajat keanggotaan X1 dan Z2 ya. Untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 2. Mu R1 tilde komposisi R2 tilde X1, Z2 adalah maksimum dari 0, 0,2, 0, 0,2, 0,3. Maksimumnya apa? Pilih yang paling gede, itu yang 0,3. Nah, ini untuk yang X1, Z2. Selanjutnya kita masih ada berapa? Ada 4 pasangan lagi ya. X1, Z3, lalu X2, Z1, X2, Z2, X2, Z3. Nah, ini ya, untuk I sama dengan 1 dan J sama dengan 3, nanti dengan cara yang sama, kalian akan dapat seperti ini ya. Nanti silakan di catatan kalian jabarkan sendiri ya. Cara analognya, nanti kalian akan dapat, hitung minimumnya tadi ya, seperti tadi, lalu kalian akan dapat mu R1 tilde komposisi R2 tilde X1, Z3 adalah maksimum dari 0,1, 0,2, 0, 0,3, 0,2. Maksimumnya adalah 0,3. Gitu ya. Lalu untuk I sama dengan 2, J sama dengan 1, dengan cara yang sama juga akan didapat ini ya. Mu R1 tilde, nanti pokoknya di catatan silakan kalian tulis selengkap mungkin ya. Jadi dengan cara yang sama itu, kalian tuliskan seperti tadi ya. Jadi mu R1 tilde komposisi R2 tilde di X2, Z1 adalah maksimum ya. Nanti kalian silahkan tuliskan ya secara terperinci, nanti saya lihat di catatan kalian ya. 0,3 ya, 0,5, 0, 0,2, 0,1. Maksimumnya di antara nilai ini yang paling gede adalah 0,5. Lalu untuk pasangan selanjutnya, untuk I sama dengan 2 dan J sama dengan 2, berarti untuk X2, Z2 ya, dengan cara yang sama akan didapatkan sebagai berikut ya. Nanti kalian silahkan jabarkan selengkap mungkin di catatan ya. Jadi memang melihat video ya sambil mencatat kayak gitu. Nanti akan lebih kerasa lebih jelasnya ya. Nah, lalu yang terakhir untuk I sama dengan 2 dan J sama dengan 3 ya. Dengan cara yang sama akan didapat hasil seperti ini. Pokoknya nanti di catatan nanti saya akan cek ya. Itu kalian tuliskan secara lengkap ya, langkah-langkahnya seperti tadi. Jadi memang lumayan panjang ya. Nah, nanti untuk pelatihan soal ya otomatis kalian harus mengerjakan secara lengkap ya. Nggak boleh tulis dengan cara yang sama seperti ini ya. Ini kan hanya contoh saja. Nanti di catatan silakan kalian tulis lengkap ya. Baik untuk ini contoh maupun untuk latihan. Harus ditulis secara lengkap. Tidak boleh ditulis dengan cara yang sama, Ini kan saya hanya mempersingkat saja ya, sambil mengecek apakah kalian benar-benar mudeng atau belum. Jadi kalau ada yang belum mudeng, silakan langsung ditanyakan ya. Nah, berdasarkan hasil hitungan di atas, maka R1 tilde komposisi R2 tilde adalah ini ya, dalam bentuk matriks ya, akan lebih mudah ya. R1 tilde komposisi R2 tilde tadi kan apa? Subset dari E1 cross E2. Jadi kalian akan dapat X1 Z1 nya derajat keanggotaannya 0,4, X1 Z2 derajat keanggotaannya 0,2, sampai yang terakhir X2 Z3 derajat keanggotaannya 0,5 gitu. Nah, ini ya sebagai latihan yang kedua. Nah, ini diketahui relasi samar berikut ya. Ini ada R1. E1 dari X1 sampai X3, E2 dari Y1 sampai Y5. Ya. R2-nya ya.
dari Y1 sampai Y5, E3-nya dari Z1 sampai Z3. Berarti kalau diminta mencari komposisi R1 komposisi E2 itu berarti E1 cross E2 ya. Berarti nanti E1-nya kan ada 3 buah, E2-nya ada 3 buah ya. Berarti nanti 3 kali 3 ada 9 pasang ya. Jadi nanti otomatis langkahnya akan lebih panjang ya. Karena ini ada 9 pasang XI, ZJ-nya ya. I-nya ada 3, J-nya juga ada 3 ya. Akan lebih panjang ya dari contoh yang tadi. Ya pokoknya teliti saja ya dan sabar ya. Nah ini disuruh menentukan R1 tilde komplemennya ya, komplemen dari R1 tilde komposisi R2 tilde. Jadi nanti kalian cari komplemen dari R1 tilde dulu ya, tabel ya dalam bentuk matriks ya. Nanti baru kalian komposisikan R1 tilde-nya ini komplemennya dengan R2 tilde. Ya, berarti yang berubah derajat keanggotaannya saja ya. Kalian nanti akan dapat derajat keanggotaannya dari R1 tilde. Komplemennya berapa kayak gitu. Berarti komplemen dari X1 Y1 di R1 tilde berarti 1 min 1 0. 1x1 y2 berarti 1 min 0,2 jadi 0,8 kayak gitu-gitu ya, menghitungnya sama dengan yang untuk yang komplemen tadi seperti itu ya. Jadi nanti kalian cari komplemen dari R1 tilde ya, baru nanti kalian komposisikan dengan R2 tilde. Ingat ini ada 9 pasang tadi ya, X1 XI, ZJ-nya gitu. Nah, untuk pertemuan ke-10 kali ini cukup sekian ya. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Untuk yang latihan 2 ini, itu memang cukup panjang ya. Membutuhkan kesabaran ya. Kalau ada pertanyaan pokoknya langsung ditanyakan saja, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.